Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok pada mata kuliah OAS. Di sini saya beranggotakan pertama adalah saya Aryo Renitya Prestu dengan NIM 23100220158 dan Eka Selvi Saputri dengan NIM NPM 24100200045. Beberapa kasus yang diberikan tugas untuk penyelesaiannya. Pertama, kita bagaimana cara menentukan rumus jabatan. Yang mana rumus jabatan ini kita menggunakan rumus if dalam meet dan admin. Yang mana ini maksudnya adalah dia pengambilannya dari ADM. Yang mana ADM ini jika dia ADM maka dia adalah staf administrasi. Namun jika dia kodenya TPD dalam Meet maksudnya itu kolom A2 di bagian urutan kelima dan 3 huruf di tengah, maka yang diambil jika dia TPD adalah tenaga pendidik. Maka di sini dia adalah ADM, maka otomatis dia jadi staf administrasi dengan kodenya berikut. Contoh di sini ada 2013 admin 001, yang mana otomatis jabatan yang diisi adalah admin karena dia kodenya adalah ADM. Untuk gaji pokok kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, yang mana B2, B11, D13 kita ambil aja langsung dengan di tabel gaji. Nah, jika sudah kita serapet ke bawah. Untuk potongannya bagaimana? Kita pakai high lookup. Apa bedanya VLOOKUP dengan high lookup? Yaitu VLOOKUP dia menggunakan tabel yang vertikal, sedangkan dengan high lookup dia menggunakan tabel horizontal. Yang mana otomatis jika dia golongan A atau B atau C, dia akan mendapatkan potongan. Contohnya golongan 3A dia akan mendapatkan potongan sebanyak 2%. Lanjut. Di sini kita menggunakan rumus perkalian aja, yang mana jumlah potongan akan kita kalikan dengan berapa persen gaji pokok yang dipotong. Contohnya gaji pokoknya ada di golongan 3A adalah 3.700.000 dikali dengan 2%, maka gaji bersihnya adalah hasil dari gaji pokok dikurangi jumlah potongan, maka hasilnya adalah 3.626.000. Oke, lanjut ke praktik pertemuan 8. Di sini kita hanya menggunakan urutkan data dari yang terkecil dengan tabel. Lanjut ke praktik 8. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Di sini ada beberapa ketentuan. Nah, jika tipe M45, jika tipe ini M445 bakal listrik sebesar 900 watt. Harga jualnya adalah 135 juta. Nah, jika M70 maka yang didapat adalah 1.300 watt. Harga jualnya adalah 184. Nah, yang mana di sini kita ambil aja pakai menggunakan rumus if karena dia menggunakan logika if. Contohnya di sini dia M sama dengan jika tipenya adalah M45 maka dia mendapat 900 watt. Jika dia tipenya 70 maka 1350 watt. Nah, selanjutnya bagaimana cara menuliskan rumus jualnya? Kita lanjut pakai dengan rumus if. Jika dia 500 sesuai dengan ketentuan, otomatis harganya adalah 135 juta. Jika dia 1.350 maka harga jualnya adalah 1.840. Selanjutnya bagaimana dengan uang mukanya? Cara menghitungnya adalah dengan cara sesuai di sini uang muka ditetapkan sebesar 30% dari harga jual. Nah, 30% kita buatkan kebilangan pecahan. Jadi 0,3 dikali harga jual, maka dapatlah uang mukanya. Terus bagaimana cara menghitung KPR? Kita lihat ketentuannya. Maka KPR sama dengan harga jual dikurang uang muka. Nah, maka kita gunakan rumus uang muka harga jual dikurang dengan uang muka, maka dapatlah KPR. Nah, bagaimana cara menghitung angsurannya?
kita cukup membagikan sesuai dengan ketentuan angsuran sama dengan kebesar KPR dibagi 120, maka hasilnya adalah 787.500. Begitu. Kita seret sudah. Selanjutnya nah ini pertama kita seharusnya di sini kosong. Jenis kuenya bagaimana cara kita mengetahui L ini apa? Maka kita lihat kode sini. Nah, di sini ada BLTRP, yang mana B itu melambangkan bolu dengan harga 1.500, terus lempar dengan harga 2.000. Oke, baik, bagaimana caranya? Kita jenis kuenya cukup menggunakan rumus VLOOKUP, yang mana langsung aja kita serepet di bagian kode kue. Nah, terus ini adalah kodenya, kita ambil kode kue, lalu ini tabel dari kode kue yang di sebelah kanan ini. Lanjut kita ambil yang bagian kolom baris kedua. Nah, kita ambil dari data yang di sini. Seret, jadi otomatis dia jika L maka lemper sudah pasti, jika P dia pastel. Nah, harga juga begitu, kita pakai rumus dengan VLOOKUP karena dia pakai vertikal. Nah, sama kita seret. Terus bagaimana? Di sini sudah jumlah kuenya ini sudah hasil dari soal. Maka jika otomatis jumlah kuenya sekian, maka total belanjanya tinggal kita kalikan harga kue dikali berapa jumlah kue. Maka yang didapat adalah 20.000. Karena dari mana 2.000 dikali 10, maka banyaknya adalah 20.000. Nah, di sini kita menggunakan klasifikasi. Kita menggunakan logika if, yang mana di sini jika dia 15.000, maka hasilnya yang keluar adalah banyak. Jika total belanja ini lebih dari 10.000, maka dia terbilang sedang. Jika dia kurang dari 10.000, maka terbilang sedikit. Contoh, di sini dia adalah 20.000, maka klasifikasinya termasuk banyak karena dia lebih dari 10.000. Nah, sedangkan di sini dia sedikit karena kurang dari 10.000. Sedangkan ini sedang karena kurang dari lebih dari 15.000. Begitu. Oke. Selanjutnya kita ke tugas yang lebih signifikan atau lebih rumit. Di sini kita memiliki kolom ketentuan perintah. Di sini ada tabel 1 golongan, tabel gaji pokok, tunjangan istri, tabel 2 jabatan direksi, kabak, kasubag, staf, dan tabel 3 itu jabatan dan transport. Perintah pertama, kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 sama dengan staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 kabak, dan golongan 4 direksi, maka kita langsung aja kita gunakan rumus if, logika if. Bisa dengan menggunakan logika if atau menggunakan high lookup. Di sini saya menggunakan logika if. Nah, yang mana jika dia adalah golongan 1, maka dia staf sesuai dengan perintah. Jika dia golongan 2, maka dia kabak, kasubag. Jika dia golongan 3, maka dia kabak. Nah, jika dia golongan 4, maka direksi. Begitu. Nah, kolom gaji pokok, tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi bacaan sesuai dengan tabel 1 gaji pokok ini ya. Nah, sesuai tabel 1. Yang mana di sini kita menggunakan high lookup aja. High lookup. Nah, jadi kita ambil dari tabel yang di bawah. Yang mana kita menggunakan high lookup, kita ambil syarat yang pertama, yaitu kita ambil dari golongan. Jika golongannya 1, maka maka gajinya 1.500.000 sesuai dengan ini standar. Kenapa kita di sini 2? Karena kita ambil yang kolom kedua. Terus, nah kita seret ke bawah. Selesai, dapatlah gaji pokok. Selanjutnya tunjangan istri. Bagaimana? Kita baca. Tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Otomatis kita menggunakan logika if. Jika dia menikah, maka akan dapat tunjangan. Nah, di sini kita pakai logika if. Jika golongan 1 menikah, statusnya menikah, kita menggunakan VLOOKUP. Golongan 1 sama dengan
sesuai yang ada di sini ya, tunjangan istri 250 sesuai dengan golongan. Nah, kita ambil di bagian ke 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita kode false. Otomatis jika dia berstatus menikah, otomatis dia akan terisi. Namun jika dia tidak menikah, maka tulisannya belum menikah, maka dia kosong. Otomatis tidak dapat tunjangan istri. Selanjutnya, tunjangan anak. Bagaimana perintahnya? Tunjangan anak diberikan berdasarkan pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang lebih sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan. Jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan 4. Oke, berarti jika anaknya lebih daripada 4, maka tetap dia dikalikan 4, tidak bisa dikalikan 5. Akan tetapi jika anaknya kurang dari 3, maka dia akan bisa dikalikan 1, 2, dan 3. Oke, di sini tunjangan anak, maka kita di sini bukan menggunakan if. Jika dia tidak wajib, otomatis dia tidak dapat. Nah, di sini kita pakai if and, yang mana jika n statusnya menikah kurang lebih 3 anak, maka anak dikali VLOOKUP. VLOOKUP-nya dikali adalah tunjangan istri. Misalkan di sini golongan 1 250. Nah, kayak gitu. Jadi jika dia itu lebih dari 3, maka dikali 4. Nah, namun jika dia tidak punya anak, maka tidak ada, 0 hasilnya. Oke, kita enter. Nah, jadi totalnya jumlah 2 anaknya itu berapa? 300. Nah, begitu. Bagaimana? 150.000 dikali 2 anak, 300.000. Nah, ini kenapa kosong? Karena dia tidak punya anak, dan belum menikah. Oke, jadi dia tidak dapat tunjangan anak. Bagaimana cara menghitung tunjangan struktural? Nah, di sini juga ada. Tunjangan struktural diisi berdasarkan fungsi bacaan tabel yang sesuai dengan tabel 2. Nah, jadi di sini dia akan ngambil dari yang sini. Bagaimana caranya? Ini kan dia menggunakan kolom horizontal, menyamping. Maka dia pakai high lookup. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita gunakan blok, terus kita ambil barisan bawah kedua sesuai dengan akhirnya dia akan mengunci yang di bagian staff, bagian jabatan struktural, maka otomatis dia akan mendapat tunjangan struktural. Bagaimana selanjutnya menghitung tunjangan transport berdasarkan fungsi baca tabel 3. Nah, oke. Jadi di sini harusnya menggunakan high lookup kembali karena dia mengambil dari tabel yang di bawah tabel 3. Nah, otomatis jika dia golongan berapa? Golongan ini pertama ini golongan 1, dia akan mendapatkan tunjangan transport mobil. Nah, begitu ya. Jadi kita ambil Nah, di sini kan dia staff ya. Staff otomatis dia harus mendapatnya mikrolet untuk tunjangan jabatan transportnya. Mana kita ambil high lookup baris kedua dan fast, yang mana kita ambil logikanya dari ini, jabatan struktural. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung tunjangan gaji? Tunjangan gaji adalah penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan istri, dan berarti ini cuma di sum ya, sum ditambahkan. Nah, bisa ditambahkan seperti ini, bisa juga di sum ya, summary. Nah, di sini jadi kita tambahkan gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan sokso, maka dapatlah total gaji. Selanjutnya total golongan 1, 2, 3, 4 diisi menggunakan rumus if. Oke, di sini kita langsung aja pakai rumus sum if. Apa itu sum if? Adalah total jika hanya salah satu bagian. Contohnya di sini, jika golongan 1, maka kita jika golongan 1 maka gaji pokoknya ini. Jadi hasil yang didapat adalah golongan 1, total keseluruhan uang yang dikeluarkan ada 3 juta. Sedangkan golongan 2 6 juta, dan golongan 3 7.500.000, dan golongan 4 totalnya 6 juta. Nah, begitu caranya kita pakai sum if.
per kategori. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada eh, salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.